selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Ibu harap hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai dengan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kita untuk yel-yel. Ada yang tahu yel-yelnya? Oke, Ibu akan ajarkan ya. Kalau Ibu bertanya, apa kabar anak-anak? Anak-anak menjawab, kabarnya puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Kita ulangi ya, apa kabar anak-anak? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, biasanya sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita akan berdoa. Anak-anak sudah siap untuk berdoa? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan dua tangan saya. Mari kita mulai. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita tenangkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada jam dan saat ini kami anak-anak-Mu kembali lagi hadapan hadirat-Mu. Dari tadi malam hingga saat ini, ya Bapak, sebentar lagi kami akan belajar sedikit dari pelajaran hari ini, maka Engkau tuntun dan dampingi kami agar pelajaran pada hari ini boleh tertanam dan tertabur dalam hati batin kami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa harapan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada teman-teman atau kepada anak-anak untuk Ibu absen hari ini. Coba dihitung dan dilihat sekelilingnya, apakah ada teman yang tidak hadir? Bisa dilaporkan kepada Ibu? Wah, semuanya hadir, puji Tuhan. Berarti anak-anak hari ini sangat bersemangat untuk mengikuti pelajarannya Ibu. Nah, baik, sekarang Ibu akan bertanya lagi materi atau topik minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Oke, ada yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, pintar. Nah, coba kalian menjelaskan apa itu mengasihi. Oke, mengasihi adalah menaruh kasih atau mencintai sesama dengan tulus. Contohnya, mengasihi atau membantu teman yang membutuhkan. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk dalam topik hari ini atau materi hari ini tentang mengasihi orang tua. Nah, sekarang anak-anak boleh lihat gambar yang ada di bawah ini atau di atas ini tentang siapa itu orang tua di gereja, rumah, dan di sekolah. Apakah anak-anak sudah lihat? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak mengenai peran orang tua bagi anak-anak. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, baik. Yang pertama apa? Menjadi teman curhat. Ada lagi? Yang kedua apa? Memperhatikan pergaulan. Ya, bagus. Ada lagi? Yang ketiga, memberikan sarana prasarana. Yang keempat, apa? Memastikan anak itu sehat dan aman. Nah, yang kelima ada yang tahu? Mengembangkan kemampuan anak seperti memberikan dia
les, seperti itu. Yang keenam, atau ada yang masih tahu peran orang tua terhadap anak? Mendidik anak untuk bersikap baik terhadap sesama. Oke, baik anak-anak. Anak-anak ibu sangat-sangat pintar dapat menjelaskan peranan orang tua terhadap anak-anak. Nah, sekarang ibu akan bertanya tugas orang tua terhadap anak-anak. Ada yang tahu? Ada yang tahu, angkat tangan? Baik, coba sebutkan. Memberikan pendidikan yang baik. Seperti yang sekarang anak-anak sedang menuntut ilmu, yaitu tugas orang tua untuk menyayangi anak, memberikan pendidikan yang layak. Oke, yang kedua, ada yang tahu? Memberikan teladan yang baik dan mengajarkan anak tentang nilai-nilai dan karakter yang baik. Oke, pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang kita akan membaca bacaan Alkitab tentang tokoh yang mengasihi orang tua dan membantu orang tua. Oke, kita akan membuka Alkitab dari Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dan Kejadian 37 ayat 13. Nah, ada yang sudah dapat Efesus 6 ayat 1 sampai 3? Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, bacaan yang kedua, Kejadian 37 ayat 13. Ada yang sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Dengan perikop, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudaramu?" Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau disuruh kepada mereka," sahut Yusuf, "Ya Bapa." Nah, dari kedua bacaan tersebut, anak-anak ada yang tahu tokoh yang mengasihi orang tua dan membantu orang tua? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, baik. Siapa? Yusuf. Yusuf dia membantu atau mengasihi orang tua dengan cara apa? Mengembalakan domba-dombanya. Oke, baik. Tepuk tangan. Nah, sekarang ibu akan bertanya lagi sikap orang tua atau cara orang tua mengasihi anaknya. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, yang pertama apa? Memberikan hadiah, seperti contohnya anak-anak sedang berulang tahun, orang tua akan memberikan sebuah hadiah yang disukai anak-anak. Yang kedua apa? Oke, memberikan atau memasak makanan favorit. Pasti di sini anak-anak hobi sekali untuk memberikan atau menyuruh orang tua untuk memasak makanan favorit, iya kan? Baik, yang ketiga apa? Temani anak-anak untuk bermain. Pasti sering-sering anak-anak menyuruh orang tua untuk temani anak-anak bermain di taman, ya. Nah, yang keempat, menanyakan seperti apa kegiatan hari ini di sekolah. Apakah ada anak-anak yang orang tuanya pas pulang sekolah dia ditanya, "Hari ini belajar apa? Dapat nilai berapa?" Nah, itu adalah cara orang tua mengasihi anak-anak. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah tugas proyek, yaitu ibu akan memberikan sebuah tugas proyek seperti di gambar di atas ini,
yaitu tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, nanti ibu akan memberikan tutorial agar anak-anak dapat melaksanakan proyek kartu kasih kepada orang tua ini untuk dibagikan kepada orang tua sebagai tanda kasih sayang anak-anak kepada orang tua. Oke, baik, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan atau ibu akan memberikan kesimpulan, dan ibu minta untuk anak-anak memberikan kesimpulan yang tadi kita belajar pada hari ini. Nah, kesimpulannya, peran orang tua yaitu menjadi teman curhat, nah, memperhatikan pergaulan, memberikan sarana prasarana. Nah, itu adalah peran orang tua dalam kehidupan kita sebagai orang tua yang baik. Nah, peran orang tua kepada anak-anak memberikan pendidikan yang baik itu seperti anak-anak sekarang sedang menuntut ilmu di bangku sekolah. Itu adalah peran orang tua sebagai orang tua yang baik kepada anak-anak. Nah, tugas orang tua memberikan pendidikan yang baik, yaitu memberikan pendidikan yang sangat luar biasa hingga dari SD, SMP, SMA, dan kuliah hingga menjadi seorang sarjana yang luar biasa. Nah, seperti tokoh yang tadi kita baca, yaitu Yusuf, di mana dia selalu membantu orang tuanya untuk mengembalakan domba-dombanya. Oke, baik, pelajaran kita hari ini telah selesai. Sekarang kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Sekarang ibu minta anak-anak lipat tangan, tutup mata untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada jam dan saat ini kami anak-anak-Mu kami lagi dapat di hadirat-Mu, serta dan syukur limpah terima kasih atas penjagaan-Mu dari awal kegiatan pembelajaran kami pada hari ini boleh berakhir dengan baik. Kiranya Engkau memberkati agar pelajaran pada hari ini boleh kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk saling mengasihi orang tua seperti Engkau mengajarkan kepada kami. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.